Ya, untuk analisis tuai ANOVA, jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka file pelayan 0308 data dan hasil tuai ANOVA. Nah, jadi pada data ini nanti ada tabulasi ya. Jadi tabulasinya kan pertama seperti ini bentuknya. Yang ini kemudian dari tabulasi ini kita bentuk menjadi berformat seperti ini. Nah, ini sudah saya kelompokkan ya. Jadi bentuknya ini ke arah vertikal seperti ini. Kemudian untuk pengkodeannya, jadi di sini ada ya pengkodeannya. Untuk mol M1 itu adalah kode 1, M2 kode 2, M3 kode 3, K kodenya 4. Kemudian untuk lama pemberian di sini ada dua ya. Jadi untuk W1 itu adalah kode 1, W2 adalah kode 2. Nah, untuk yang bisa diuji post hoc itu adalah yang mol. Karena mol ini ada 4 kriteria, sedangkan untuk lama pemberian ini tidak bisa diuji post hoc ya, karena ada 2 kriteria. Jadi untuk uji post hoc itu minimal harus ada 3 kelompok data. Karena ini lama pemberian ini hanya ada 2, jadi ini tidak diuji di Duncan. Nanti saya jelaskan juga. Jadi pada output SPSS-nya lama pemberian ini tidak muncul ya untuk Duncan-nya. Jadi yang muncul itu hanya yang mol. Selanjutnya di sini ada kode ya untuk singkatannya. Kemudian ini adalah untuk keterangannya. Oke, seperti ini datanya. Kemudian setelah ditabulasikan kita buka aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 30. Namun ini berlaku sama saja di versi berapapun. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membuat data SPSS-nya. Nah, caranya seperti ini. Ketika baru pertama dibuka ya, kita klik variable view, kemudian kita copy ini. Yang ini ya, kita copy. Kemudian kita paste di name. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah keterangannya ya. Copy, lalu kita paste di sini di label. Nah, selanjutnya kita masukkan kodenya. Nah, untuk memasukkan kode kita klik value. Jadi karena di sini ada 4 ya untuk mol 1 2 3 4. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah untuk yang lama pemberian. Sama caranya ya. 2. Nah, seperti ini, lo klik OK. Selanjutnya adalah kita masukkan data penelitian. Nah, kita klik di data view. Kita mulai masukkan dari sini ya, dari kode mol ini. Nah, ini dari sini sampai ke seluruhannya. Nah, seperti ini. Jadi di sini kan ada 3 set data ya. Ada produksi, kemudian saluran reproduksi, dan follicle ovarium. Nah, karena ini kriterianya sama ya, mulai dari mol dan pemberian, jadi kita bisa tabulasikan seperti ini. Namun kalau misalkan masing-masingnya ini berbeda, maka ini juga datanya harus dibedakan ya. Berhubung ini sama, jadi kita buat seperti ini. Nah, ini kita copy, kita paste di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah datanya.
Nah, setelah seperti ini kita bisa lakukan analisis. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menguji normalitasnya terlebih dahulu. Nah, ini ya. Kita menguji normalitas terlebih dahulu. Nah, untuk normalitas kita menggunakan nilai dari Shapiro-Wilk. Caranya seperti ini. Analyze, kemudian kita pilih menu descriptive statistic, kemudian kita pilih menu ini ya, explore. Nah, kita masukkan mol dan ke factor list, dan lama pemberian juga ke factor list. Selanjutnya untuk ini ya, untuk data penelitiannya kita bisa blok, kita masukkan ke dependent list. Kemudian untuk display kita pilih plots karena ini tidak digunakan ya. Kemudian kita klik plots. Nah, stem and leaf kita lepas saja karena tidak digunakan. Box plot kita pilih none. Nah, ini yang penting ya, normality plotnya dicentang. Kemudian continue, lalu klik OK. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, ini untuk hasilnya ya. Jadi nanti yang digunakan adalah yang di tabel ini, test of normality. Nah, untuk yang lain-lainnya ini bisa diabaikan. Nah, pada tabel normality ini ada dua ya. Jadi tabel nilai dari Kolmogorov dan Shapiro-Wilk. Nah, kita gunakan nilai dari Shapiro-Wilk karena ini sampelnya tergolong kecil ya. Nah, yang digunakan nilai sig-nya. Jadi dikatakan normal jika sig-nya itu lebih besar dari 0,05. Nah, contoh ini ya, untuk FL, jadi seluruh kelompoknya itu memiliki sig lebih besar dari 0,05, maka ini dapat dikatakan normal. Nah, untuk yang contoh ini FCR, kelompok data M3, yang M3 itu memiliki nilai ini ya, signifikasinya lebih kecil dari 0,05. Nah, maka untuk yang M3 ini dikatakan tidak normal. Jadi seperti itu yang cara membacanya. Kita lihat sig-nya saja. Nah, adapun juga normalitas menggunakan ini ya, pengelompokan menggunakan data hari. Nah, seperti ini. Jadi nanti bisa dipilih saja mau yang atas atau yang bawah. Adapun biasanya yang saya gunakan itu adalah yang atas ya, yang ini, karena ini pembagiannya lebih lengkap seperti itu. Atau jika dibutuhkan nanti data ini ya, yang normalitas ini bisa di copy aja lalu diinterpretasikan sendiri seperti itu. Oke, setelah uji normalitas, kemudian selanjutnya adalah kita menguji univariate descriptive, ANOVA ya, two-way ANOVA, kemudian uji lanjut Duncan, dan uji homogenitas. Nah, ini dilakukan dalam satu waktu yang sama. Caranya seperti ini. Analyze, kemudian kita pilih menu ini ya, compare general linear model, kita pilih menu univariate. Nah, seperti ini. Karena ini adalah two-way ANOVA, maka faktornya ada dua. Nah, faktor di sini adalah mol ini ya, dan lama pemberian. Selanjutnya untuk dependent variable. Nah, ini ya, dependent variable adalah ini. Kita masukkan satu persatu. Caranya seperti ini ya. Jadi FL kita masukkan dulu seperti ini, kemudian nanti dianalisis lalu diulang ke seluruh variabel. Nah, saya contohkan beberapa saja karena ini hanya repetisi saja ya. Oke, kita contohkan di sini menggunakan variabel FL. Nah, sebelum kita running, kita pilih dulu ya untuk plots. Nah, ini untuk menampilkan grafik ya. Sebentar. Jadi jika dibutuhkan nanti akan ada grafik seperti yang saya buat.
Nah ini ya grafiknya, nanti bisa di copy kalau misalkan dibutuhkan. Nah ini memang saya tidak lampirkan di Word, tapi ini sudah ada di file Excel. Nah seperti ini, kemudian klik add, lalu continue. Selanjutnya adalah post hoc. Nah kita masukkan keduanya ya. Nah seperti ini, kemudian kita centang Duncan, continue, kemudian kita klik ini ya, option. Nah ini kita centang deskriptif, kemudian kita centang juga homogeneity test, continue, lalu klik OK. Nah ini ya ada warning, jadi post hoc untuk yang lama pemberian itu tidak bisa dilakukan karena kurang dari 3 kelompok ya. Nah ini, jadi yang bisa dilakukan uji post hoc hanya yang molnya saja. Nah di sini ada tabel deskriptif. Nah, ini di sini ada nilai rata-ratanya ya. Nah ini. Nah ini ya deskriptif yang ini. Itu kita sumbernya dari sini. Nah ini ya. Nah, ini analisis deskriptifnya. Kemudian untuk uji homogenitas kita lihat di tabel ini ya, di tabel Levene test of equality of error variance. Nah yang kita gunakan nilai sig dari based on mean. Nah ini ya yang paling atas ini ya, paling pojok kanan. Nah nilai signya ini harus lebih besar dari 0,05 baru dikatakan datanya itu berdistribusi homogen. Nah kita lihat di sini untuk ini nilainya 0,94, lebih besar dari 0,5, maka untuk data FL ini dinyatakan homogen atau berasal dari variance yang sama. Nah ini ya, nah ini homogen seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita menguji 2Y ANOVA ya. Jadi untuk 2Y ANOVA ini kita lihat di tabel test of between. Nah, test of between subject ini. Jadi yang diperhatikan di sini hanya nilai signya saja ya. Jadi untuk lain-lainnya ini hanya pelengkap saja, dapat diabaikan. Jadi kita lihat untuk variabel FI ya, mol ini berpengaruh signifikan ya, artinya terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian untuk LP atau lama pemeliharaan ini juga terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya adalah untuk mol bintang LP. Nah untuk bintang ini artinya adalah interaksi ya, interaksi antara perbedaan mol dengan perbedaan LP. Nah di situ ada perbedaannya atau tidak ya, ada hubungan perbedaan atau tidak. Nah kita lihat di sini, jadi interaksinya ini adalah tidak signifikan ya, karena nilai p-value nya lebih besar dari 0,05. Nah jadi yang berbeda signifikan di sini adalah mol dan LP. Lalu kita lanjutkan untuk pertanyaan kedua. Untuk yang LP atau lama pemeliharaan ya, ini kan hanya ada 2. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa ini tidak bisa dianalisis. Jadi untuk melihat mana yang lebih besar, kita bisa langsung lihat di ini ya, di tabel deskriptifnya seperti itu. Ini kan tinggal dibandingkan dari 2 ini mana yang lebih besar seperti itu. Nah khusus untuk yang mol, nah ini ya, jadi mol ini kita lihat mana yang berbeda menggunakan uji Duncan. Nah uji Duncan nanti seperti ini hasilnya. Jadi di sini ada subset 1 dan subset 2. Nah ini merupakan urutan pengelompokannya ya. Jadi subset yang sama itu tidak berbeda signifikan, namun berbeda signifikan dengan variabel lainnya ya, yang memiliki subset berbeda. Nah untuk K ini berbeda signifikan ya dengan seluruh
perlakuan ya. Ini. Nah, nanti untuk lebih jelasnya bisa dilihat di interpretasi yang sudah saya buatkan ya. Nah, ini jadi di sini untuk subset 1 saya ganti A, kemudian 2 B, seperti itu. Nah, ini juga ada grafiknya yang tadi ya sudah saya tambahkan. Dan untuk pengujian variabel lainnya sama ya, seperti tadi kita tinggal ulang saja, klik analyze, kemudian general linear model, lalu univariate. Nah, ini kita keluarkan dulu FB nya, kita masukkan PBPH, lalu klik OK. Ya, seperti itu ya, cara bacanya sama. Kita lihat nilai signifikasinya dari test between subject, kemudian kita lihat dari Duncan-nya, seperti itu. Jadi sekian untuk pengujiannya, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan. Terima kasih.